Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian luar biasa sehat. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah sampai di tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran 2 anak-anak. Dalam pembelajaran 2 ini, di tema 2, subtema 2, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan membaca teks siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang selanjutnya, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Tujuan pembelajaran selanjutnya anak-anak, dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambar dan teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Selanjutnya, dengan membuat clipping, siswa mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan mengikuti contoh dari video tari atau bimbingan guru tari, siswa mampu menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti. Materi yang pertama anak-anak, gejala-gejala penyakit asma. Yang pertama, batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika penderita atau pasien mengembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang terakhir, dahak sulit keluar. Itu adalah gejala-gejala penyakit asma. Dari sini, apabila ada tetangga, orang tua, nenek, ayah, ibu, kakak, bila batuk-batuk, sesak napas, napasnya berbunyi ngik-ngik, terus rasanya dada berat, dahak sulit keluar, berarti itu menderita penyakit asma. Jadi dari sini kalian harus bisa menyarankan keluarga kita. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat, batuk tidak berhenti-berhenti anak-anak. Sesak napas yang berat sampai napas itu berbunyi pada waktu bernapas. Napas tersengal-sengal seperti orang habis lari jauh ini anak-anak ya. Yang keempat, sianosis, kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, jadi seperti pucat. Yang kelima, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Jadi kalau penderita asma yang sudah akut, posisi tidur yang terbaik adalah posisi duduk. Terus yang keenam, kesadaran menurun. Jadi antara sadar dan tidak sadar penderita asma tersebut anak-anak. Tolong diperhatikan. Menjaga kebersihan di rumah. Lingkungan yang bersih dapat membuat kita lebih nyaman dan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan di lingkungan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Dari sini anak-anak perlu diperhatikan bahwasanya kita dalam keluarga itu harus saling membagi tugas.
Kalau pada pagi hari orang tuamu masak, kalian harus membantu bangun tidur. Mungkin ya membersihkan rumah, menyapu rumah itu disapu setiap pagi dan sore agar rumah selalu kelihatan bersih. Dan jangan lupa bangun tidur itu jangan beranjak dari tempat tidur sebelum merapikan tempat tidur, melipat selimut dan lain sebagainya. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menjaga kebersihan di rumah yaitu: 1. Menyapu dan mengepel lantai. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, merapikan dan membersihkan kamar tidur. Selanjutnya, membersihkan selokan dan saluran air. Itu cara kita menjaga kebersihan di rumah. Apakah dari anak-anak sudah pernah melaksanakannya? Kalau belum, mari kita berlatih, mari kita berubah setelah mendapatkan pelajaran ini. Properti tari kreasi daerah. Properti tari atau perlengkapan tari adalah perlengkapan inti sebuah tarian selain dari kostum dan perlengkapan panggung. Bapak ulangi, properti tari atau nama lainnya perlengkapan tari adalah perlengkapan inti sebuah tarian selain dari kostum dan perlengkapan panggung. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud properti tari, kalian harus bisa menjawabnya. Kan pada dasarnya penggunaan properti tari bertujuan untuk menambah nilai keindahan dan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian. Dari bacaan ini, pertanyaan yang muncul adalah apa tujuan penggunaan properti? Jadi kalian harus bisa menjawabnya. Kita lanjutkan. Properti yang digunakan dalam beberapa tarian daerah contohnya kipas, pedang, topeng, payung, keris, piring, dan lain sebagainya. Contoh tari dan propertinya. Yang pertama, properti kipas. Contoh tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Properti tombak, contohnya tari lawung dari Yogyakarta. Itu gambarnya anak-anak, tolong diperhatikan. Biasanya dalam soal itu muncul gambar dan kalian disuruh menyebutkan propertinya. Properti payung, contohnya tari payung dari Sumatera Barat. Properti topeng yaitu tari hudok dari Kalimantan Timur. Properti piring, contohnya tari piring dari Sumatera Barat. Properti lilin, contohnya tari lilin dari Sumatera Barat. Di situ sudah Bapak lengkapi dengan gambar agar kalian lebih bisa memahaminya dan lebih cepat hafal. Properti keris, tari serimpi dari Yogyakarta. Properti rangkaian bunga yaitu tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Properti busur panah yaitu tari wira pertiwi dari Jawa Tengah. Anak-anak di pembelajaran 2 subtema 2 tema 2 mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan kalian pelajari sendiri di buku siswa kalian masing-masing kalau ingin memahaminya lebih jauh. Kalau ada pertanyaan atau kata-kata sulit yang belum mengerti, bisa dicari di Google atau bisa dijabri pada Bapak. Mungkin itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.